Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah kepulauan tertinggi, yaitu 18.110 yang memiliki wilayah laut 2/3 dari luas wilayahnya, serta negara kedua terpanjang di dunia dengan pantai sepanjang 95.181 km. Saat ini transportasi laut merupakan transportasi termurah bagi perdagangan. Namun, Indonesia kurang memadai dibandingkan dengan negara lain dalam mengefisienkan layanan maritim. Target di masa yang akan datang, Indonesia harus kembali berkiprah menjadi negara yang diperhitungkan dalam dinamika era maritim. Diperkirakan bahwa sekitar 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut dan 40% dari rute perdagangan internasional tersebut melalui laut di perairan di Indonesia. Hal ini berarti Indonesia menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Oleh sebab itu, perlu dirumuskan sebuah kebijakan nasional untuk memanfaatkan rantai pasok global melalui peningkatan peran transportasi laut yang efisien, efektif, dan berdaya saing internasional. Saat ini, total jumlah pelabuhan di Indonesia, baik komersial maupun non-komersial, berjumlah 1.241 pelabuhan, atau satu pelabuhan melayani 14 pulau dengan luas rata-rata 1.548 km persegi per pelabuhan. Jumlah pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan internasional adalah 141 buah pelabuhan. Sementara untuk kegiatan impor masih berkonsentrasi di 25 pelabuhan, terutama di Pelabuhan Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, dan Makassar. Sebuah konsep besar tengah direalisasikan untuk memajukan Indonesia kembali menjadi pusat penting perdagangan intra-Asia yang memiliki nilai perdagangan terbesar di dunia. Tol laut sebagai konsep besar hadir untuk memberikan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan adanya kemudahan konektivitas antar pulau yang menghubungkan timur hingga barat Indonesia dan memiliki interaksi ekonomi yang efisien akan mempermudah akses perdagangan dari negara-negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian timur. Hal itu diperjuangkan dengan pembukaan akses regional dengan membuat dua pelabuhan besar berskala internasional yang mampu melayani kapal-kapal niaga besar di atas 3.000 TS atau sekelas kapal Panamax 6.000 TS. Pada rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2015-2019, konsep tol laut diimplementasikan untuk tujuan peningkatan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, penurunan waktu tunggu sebagai penghambat utama kinerja pelabuhan nasional, peningkatan peran transportasi laut Indonesia yang saat ini sangat rendah, hanya mencapai 4% dari seluruh transportasi Indonesia. Terciptanya perkuatan industri nasional di seluruh hinterland pelabuhan strategis, meningkatkan konektivitas antar pulau, menurunkan biaya logistik dan meningkatkan pemerataan nasional melalui pengurangan disparitas harga, meningkatkan daya saing produk nasional baik skala domestik, regional maupun internasional. Distribusi logistik wilayah depan atau pelabuhan hub internasional dihubungkan ke wilayah dalam melalui pelabuhan hub nasional yang terdiri dari 5 hub utama. Dari pelabuhan hub kemudian dihubungkan ke pelabuhan feeder atau pelabuhan pengumpan yang terdiri dari 19 pelabuhan. Kemudian diteruskan ke subfeeder atau pelabuhan rakyat. Konsep konektivitas laut tersebut dijalankan secara terjadwal dari barat sampai timur Indonesia. Selain itu, diperlukannya infrastruktur pendukung dalam penyelenggaraan tol laut, antara lain
pembangunan jaringan jalan, pipa, serta kereta api yang terintegrasi dengan pelabuhan. Pengembangan sistem kepelabuhan terpadu yang didukung oleh pelayaran dan sistem multimoda yang efisien. Pengembangan industri galangan kapal yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan SDM pelayaran yang berkualitas. Dengan adanya tol laut ini, diharapkan dampaknya dapat meningkatkan posisi logistik Indonesia dalam tingkat regional dan internasional. Meningkatkan perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional melalui peningkatan perbaikan infrastruktur secara bertahap di seluruh kawasan Indonesia. Meningkatkan modal share angkutan laut nasional. Memperkuat industri nasional dan pengembangan pelabuhan akan menjadi daya tarik sektor industri untuk mengembangkan potensinya untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh bagian Indonesia.
ada rintangan yang tak dapat diatasi. Di laut kita jaya.